Aku menghabiskan 10 tahun untuk membencinya, tetapi menghabiskan hampir sepanjang sisa hidupku untuk mencintainya. Aku bebas darinya karena kematian, tapi aku tak pernah bisa bebas dari cintanya yang begitu tulus. Aku membencinya, itulah yang selalu kubisikkan dalam hatiku hampir sepanjang kebersamaan kami. Meskipun menikahinya, aku tak pernah benar-benar menyerahkan hatiku padanya. Menikah karena paksaan orang tua membuatku membenci suamiku sendiri. Walaupun menikah terpaksa, aku tak pernah menunjukkan sikap benciku. Meskipun membencinya, setiap hari aku melayaninya sebagaimana tugas seorang istri. Aku terpaksa melakukan semuanya karena aku tak punya pegangan lain. Beberapa kali muncul keinginan meninggalkannya, tapi aku tak punya kemampuan finansial dan dukungan dari siapapun. Kedua orang tuaku sangat menyayangi suamiku karena menurut mereka, suamiku adalah sosok suami sempurna untuk putri satu-satunya mereka. Ketika menikah, aku menjadi istri yang teramat manja. Kulakukan segala hal sesuka hatiku. Suamiku juga memanjakanku sedemikian rupa. Aku tak pernah benar-benar menjalani tugasku sebagai seorang istri. Aku selalu bergantung padanya karena aku menganggap hal itu sudah seharusnya setelah apa yang ia lakukan padaku. Aku telah menyerahkan hidupku padanya, sehingga tugasnya lah membuatku bahagia dengan menuruti semua keinginanku. Di rumah kami akulah ratunya. Tak ada seorang pun yang berani melawan. Jika ada sedikit saja masalah, aku selalu menyalahkan suamiku. Aku tak suka handuknya yang basah yang diletakkan di tempat tidur. Aku kesal melihat ia meletakkan sendok, sisa mengaduk susu di atas meja, dan meninggalkan bekas lengket. Aku benci ketika ia memakai komputerku, meskipun hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Aku marah kalau ia mengantungkan bajunya di kapstok bajuku. Aku juga marah kalau ia memakai pasta gigi tanpa memencetnya dengan rapi. Aku marah kalau ia menghubungiku sehingga berkali-kali ketika aku sedang bersenang-senang dengan temanku. Tadinya aku memilih untuk tidak punya anak, meskipun tidak bekerja, tapi aku tak mau mengurus anak. Awalnya dia mendukung dan aku pun ber-KB dengan pil. Tapi rupanya ia menyembunyikan keinginannya begitu dalam sampai suatu hari aku lupa minum pil KB, dan meskipun ia tahu, ia membiarkannya. Aku pun hamil dan aku baru menyadarinya setelah lebih dari 4 bulan. Dokter pun menolak, menggugurkannya. Itulah kemarahanku terbesar padanya. Kemarahan semakin besar, semakin bertambah ketika aku mengandung sepasang anak kembar dan harus mengalami kelahiran yang sulit. Aku memaksanya melakukan tindakan vasektomi agar aku tak hamil lagi. Dengan patuh ia melakukan semua keinginanku. Aku mengancam akan meninggalkannya bersama kedua anak kami. Waktu berlalu hingga anak-anak tak terasa berulang tahun yang ke-8. Seperti pagi-pagi sebelumnya, aku bangun paling akhir. Suami dan anak-anak sudah menungguku di meja makan. Seperti biasa, dialah yang menyediakan sarapan pagi dan mengantarkan anak-anak ke sekolah. Hari itu, ia mengingatkan kalau hari itu ada peringatan ulang tahun ibuku. Aku hanya menjawab dengan anggukan tanpa mempedulikan kata-katanya yang mengingatkan peristiwa tahun sebelumnya. Saat itu aku memilih ke mall dan tidak hadir di acara ibu. Ya, karena aku merasa terjebak dengan pernikahanku. Aku juga benci kedua orang tuaku. Sebelum ke kantor, biasanya suamiku mencium pipiku saja dan diikuti anak-anak. Tetapi hari itu, ia juga memelukku sehingga anak-anak menggoda ayahnya dengan ribut. Aku berusaha mengelak dan melepaskan pelukannya. Meskipun akhirnya ikut tersenyum bersama anak-anak. Ia kembali mencium hingga beberapa kali di depan pintu, seakan-akan berat untuk pergi. Setelah suami dan anak-anakku pergi, aku pun memutuskan untuk pergi ke salon. Menghabiskan waktu ke salon adalah hobiku. Aku tiba di salon langgananku beberapa jam kemudian. Di salon, aku bertemu salah satu temanku, sekaligus orang yang tidak aku sukai. Kami mengobrol dengan asik, termasuk saling memamerkan kegiatan kami.
Tiba waktunya aku harus membayar tagihan salon. Namun betapa terkejutnya aku ketika menyadari bahwa dompetku tertinggal di rumah. Meskipun merogoh tasku hingga bagian terdalam, aku tak menemukannya di dalam tas. Sambil berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi hingga dompetku tak bisa kutemukan, dan menelepon suamiku dan bertanya, "Maaf sayang, kemarin Farhan meminta uang jajan dan aku tak punya uang kecil, maka ku ambil dari dompetmu. Aku lupa menaruhnya kembali ke tasmu. Kalau tidak salah aku letakkan di atas meja kerjamu," katanya menjelaskan dengan lembut. Dengan marah, aku mengomelinya dengan kasar. Kututup telepon tanpa menunggunya selesai bicara. Tak lama kemudian, handphoneku kembali berbunyi dan aku semakin kesal. Aku pun mengangkatnya dengan setengah membentak, "Apalagi? Sayang, aku pulang sekarang. Aku akan ambil dompet dan mengantarkannya padamu. Sayang sekarang ada di mana?" tanya suamiku cepat. Khawatir aku menutup telepon kembali. Aku menyebut nama salonku dan tanpa menunggu jawabannya lagi, aku kembali menutup telepon. Aku berbicara dengan kasir dan mengatakan bahwa suamiku akan datang membayarkan tagihanku. Si yang punya salon juga adalah sahabatku. Sebenarnya sudah membolehkanku pergi dan mengatakan aku bisa membayarnya lain waktu ketika aku kembali lagi. Tapi rasa maluku karena musuhku juga ikut mendengarku ketinggalan dompet membuatku gengsi untuk berhutang dulu. Hujan turun ketika aku melihat keluar dan berharap mobil suamiku segera sampai. Menit berlalu menjadi jam. Aku semakin tidak sabar sehingga mulai menghubungi handphone suamiku. Tak ada jawaban meskipun sudah berkali-kali ku telepon. Padahal biasanya hanya 2 kali berdering, teleponku sudah diangkatnya. Aku mulai merasa tidak enak dan marah. Teleponku diangkat setelah beberapa kali mencoba. Ketika suara bentakanku belum lagi keluar, terdengar suara asing menjawab telepon suamiku. Aku terdiam beberapa saat sebelum suara lelaki asing itu memperkenalkan diri. "Selamat siang Ibu. Apakah Ibu istri dari Bapak Armandi?" Lalu ku jawab pertanyaan itu segera. Lelaki asing itu ternyata adalah seorang polisi. Ia memberitahu bahwa suamiku mengalami kecelakaan dan saat ini ia sedang dibawa ke rumah sakit kepolisian. Saat itu aku hanya terdiam dan hanya menjawab terima kasih. Ketika telepon ditutup, aku berjongkok dan bingung. Tanganku menggenggam erat handphone yang kupegang dan beberapa pegawai salon mendekatiku dengan sigap bertanya ada apa, hingga wajahku menjadi pusat seputih kertas. Entah bagaimana akhirnya aku sampai di rumah sakit. Entah bagaimana juga tahu-tahu seluruh keluarga hadir di sana menyusulku. Aku yang hanya diam 1000 bahasa menunggu suamiku di depan ruang gawat darurat. Aku tak tahu harus melakukan apa karena selama ini dialah yang melakukan segalanya untukku. Ketika akhirnya setelah menunggu beberapa jam, tepat ketika kumandang azan maghrib, terdengar seorang dokter keluar dan menyampaikan berita. Ya, berita suamiku telah tiada. Ia pergi bukan karena kecelakaan itu sendiri. Serangan stroke-lah yang menyebabkan kematian. Setelah mendengar kenyataan itu, aku malah sibuk menguatkan kedua orang tuaku dan orang tuaku yang sedang shock. Sama sekali tak ada air mata setetes pun keluar di kedua mataku. Aku sibuk menenangkan ayah dan ibuku dan juga mertuaku. Anak-anak yang terpukul memelukku dengan erat, tetapi kesedihan mereka sama sekali tak membuatku menangis. Ketika jenazah dibawa ke rumah dan aku duduk di hadapannya, aku termangu menatap wajah itu. Kusadari baru kali inilah aku benar-benar menatap wajahnya yang tampak tertidur pulas. Kudekati wajahnya dan kupandangi dengan seksama. Saat itulah dadaku menjadi sesak, teringat apa yang telah ia berikan padaku 10 tahun kebersamaan kami. Kusentuh perlahan wajahnya yang telah dingin dan kusadari inilah kali pertama aku menyentuh wajahnya yang dulu selalu dihiasi senyum hangat.
Air mata merebak di mataku, mengaburkan pandanganku. Aku terkesiap, berusaha mengusap air mata agar tak menghalangi tatapan terakhirku padanya. Aku ingin mengingat semua bagian wajahnya agar kenangan manis tentang suamiku tak berakhir begitu saja. Tapi bukannya berhenti, air mataku semakin deras membanjiri kedua pipiku. Peringatan dari imam masjid yang mengatur prosesi pemakaman tidak mampu membuatku berhenti menangis. Aku berusaha menahannya, tapi dadaku sesak mengingat apa yang telah ku perbuat padanya terakhir kali berbicara. Aku teringat betapa aku tak pernah memperhatikan kesehatannya. Aku hampir tak pernah mengatur makannya, padahal ia selalu mengatur apa yang aku makan. Ia memperhatikan vitamin dan obat yang harus aku konsumsi, terutama ketika aku mengandung dan setelah melahirkan. Ia tak pernah absen mengingatkanku makan teratur, bahkan terkadang menyuapiku ketika aku sedang malas makan. Aku tak pernah tahu apa yang ia makan karena aku tak pernah bertanya. Bahkan aku tak tahu apa yang ia sukai dan yang ia tidak disukai. Hampir seluruh keluarga tahu bahwa suamiku adalah penggemar mie instan dan kopi kental. Dadaku sesak mendengarnya karena aku tahu ia mungkin terpaksa makan mie instan karena aku hampir tak pernah memasak untuknya. Aku hanya memasak untuk anak-anak dan diriku saja. Aku tak pernah peduli ia sudah makan atau belum ketika pulang kerja. Ia bisa makan masakanku ketika ada sisa makanan. Ia pun pulang larut malam setiap hari karena dari kantor cukup jauh dari rumah. Aku tak pernah mau menanggapi permintaannya untuk pindah lebih dekat ke kantornya karena tak mau jauh-jauh dari tempat tinggal teman-temanku. Hari-hari yang kujalani setelah kepergiannya bukanlah kebebasan seperti yang selama ini kuinginkan, tetapi aku malah terjebak di dalam keinginan untuk bersamanya. Di hari-hari awal kepergiannya, aku duduk termangu memandangi piring kosong. Ayah ibu dan ibu mertuaku memujukku makan, tetapi yang kuingat hanyalah saat suamiku memujukku makan ketika aku sedang marah. Ketika aku lupa membawa handuk saat mandi, aku berteriak memanggilnya seperti biasa. Dan ketika malah ibuku yang datang, aku berjongkok menangis di dalam kamar mandi, berharap ia yang datang. Kebiasaanku yang menelponnya setiap kali aku tidak bisa melakukan sesuatu di rumah membuat teman kerjanya kebingungan menjawab teleponku. Setiap malam aku menunggunya di kamar tidur dan berharap esok pagi aku terbangun dengan sosok di sebelahku. Dulu aku begitu kesal kalau tidur mendengar dengkurannya, tapi sekarang aku bahkan sering terbangun karena rindu mendengarkannya kembali. Dulu aku kesal karena aku sering berantakan di kamar tidur kami. Tetapi kini aku merasa kamar tidur kami terasa kosong dan hampa. Dulu aku begitu kesal jika ia melakukan pekerjaan dan meninggalkannya di laptopku tanpa melog out. Sekarang aku memandangi komputer, mengusap tiap tutsnya, berharap bekas jari-jarinya masih tertinggal di sana. Aku bagikan orang. Dulu aku paling tidak suka ia membuat kopi tanpa alas di piring meja. Sekarang bekasnya yang tersisa di sarapan pagi terakhirnya pun tidak akan kuhapus. Remote TV yang biasa disembunyikannya sekarang mudah kutemukan, meski aku berharap bisa mengganti kehilangannya dengan kehilangan remote. Semua kebodohan itu kulakukan karena aku baru menyadari bahwa dia mencintaiku dan aku sudah terkena panah cintanya. Aku juga marah pada diriku sendiri. Aku marah karena semua kelihatan normal meskipun ia sudah tidak ada. Aku marah karena baju-bajunya masih di sana, meninggalkan baunya yang membuatku rindu. Aku marah karena tak bisa menghentikan semua penyesalanku. Aku marah
karena tak ada lagi yang membujukku agar tenang. Tak ada lagi yang mengingatkanku sholat. Meskipun kini kulakukan dengan ikhlas. Aku sholat karena aku ingin meminta maaf. Meminta maaf pada Allah karena menyanyiakan suami yang dianugerahkan kepadaku. Meminta ampun karena telah menjadi istri yang tidak baik pada suami yang begitu sempurna. Hanya sholat yang mampu menghapus dukaku sedikit demi sedikit. Cinta Allah padaku ditunjukkannya dengan begitu banyak perhatian dari keluarga untukku dan anak-anak. Teman-temanku yang selama ini ku bela-bela hampir tak pernah menunjukkan batang hidung mereka setelah kepergian suamiku. 40 hari setelah kematiannya, keluarga mengingatkanku untuk bangkit dari keterpurukan. Ada 2 anak yang menungguku dan harus kuhidupi. Kembali rasa bingung merasukiku. Selama ini aku tahu beres dan tak pernah bekerja. Semua dilakukan oleh suamiku. Berapa besar pendapatannya selama ini, aku tak pernah peduli. Yang kupedulikan hanya jumlah rupiah yang ia transfer ke rekeningku. Untuk kupakai untuk keperluan pribadi, dan setiap bulan uang itu hampir tak pernah tersisa. Dari kantor tempatnya bekerja, aku memperoleh gaji terakhir beserta kompensasi bonusnya. Ketika melihatnya, aku terdiam tak menyangka. Ternyata seluruh gajinya ditransfer ke rekeningku selama ini. Padahal aku tak pernah sedikit pun menggunakan untuk keperluan rumah tangga. Entah dari mana ia memperoleh uang lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena aku tak pernah bertanya sekalipun soal itu. Yang aku tahu, sekarang aku harus bekerja, atau anak-anakku takkan bisa hidup karena jumlah gaji terakhir dan kompensasi bonusnya takkan cukup untuk menghidupi kami bertiga. Tapi bekerja di mana? Aku hampir tak pernah punya pengalaman sama sekali. Semuanya selalu diatur oleh suamiku. Kebingunganku terjawab beberapa waktu kemudian. Ayahku datang bersama seorang notaris. Ia membawa banyak sekali dokumen. Lalu notaris memberikan sebuah surat pernyataan suami bahwa ia mewariskan seluruh kekayaannya kepadaku dan anak-anak. Ia menyertai ibunya dalam surat tersebut, tapi yang membuatku tak mampu berkata apapun adalah isi suratnya untukku. Istriku Liliana tersayang, maaf karena harus meninggalkanmu terlebih dahulu sayang. Maaf karena harus membuatmu bertanggung jawab mengurus segalanya sendiri. Maaf, aku tak bisa memberimu cinta dan kasih sayang lagi. Allah memberiku waktu yang terlalu singkat karena mencintaimu, dan anak-anak adalah hal terbaik yang pernah kulakukan untukmu. Seandainya aku bisa, aku ingin mendampingi sayang selamanya. Tetapi aku tak mau kalian kehilangan kasih sayangku begitu saja. Selama ini, aku telah menabung sedikit demi sedikit untuk kehidupan kalian nanti. Aku tak ingin sayang susah setelah aku pergi. Tak banyak yang bisa kuberikan, tetapi aku berharap sayang bisa memanfaatkannya untuk membesarkan dan mendidik anak-anak kita. Lakukan hal yang terbaik untuk mereka ya sayang. Jangan menangis sayangku yang manja. Lakukan banyak hal untuk membuat hidupmu yang terbuang percuma selama ini. Aku memberi kebebasan padamu untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang tak sempat kau lakukan selama ini. Maafkan kalau aku menyusahkanmu, dan semoga Tuhan memberimu jodoh yang lebih baik dariku. Teruntuk Farah, putri tercintaku. Maafkan karena ayah tak bisa mendampingimu lagi. Kelak, jadilah istri yang baik seperti ibu. Dan untuk Farhan, kesatria pelindungku, jagalah ibu dan Farah. Jangan jadi anak yang bandel lagi. Dan selalu ingat, dimanapun kalian berada, ayah akan melihat di sana. Oke? Oke, buddy. Aku terisak, tangisku tertahan membaca surat itu. Ada gambar kartun dengan kacamata yang diberi lidah menjulur khas suamiku kalau ia mengirimkan not. Notaris memberitahu bahwa selama ini suamiku memiliki beberapa asuransi dan tabungan deposito dari hasil warisan ayah kandungnya.
Suamiku membuat beberapa usaha dari hasil deposito tabungan tersebut, dan usaha tersebut cukup berhasil dan dimanajerin oleh orang-orang kepercayaannya. Aku hanya bisa menangis terharu mengetahui betapa besar cintanya pada kami, sehingga ketika ajal menjemputnya, ia tetap membanjiri kami dengan cinta. Kini aku tak pernah berpikir untuk menikah lagi. Banyaknya lelaki yang hadir tak mampu menghapus sosoknya yang masih begitu hidup di dalam hatiku. Hari demi hari hanya kuabdikan untuk anak-anakku ketika orang tuaku dan mertuaku pergi satu persatu meninggalkanku selama-lamanya. Tak satu pun meninggalkan kesedihan sedalam kesedihanku saat suamiku pergi. Kedua putra-putriku berusia 23 tahun. 2 hari lagi putriku menikahi seorang pemuda dari tanah seberang. Putri kami bertanya, "Ibu, aku harus bagaimana nanti setelah menjadi istri? Soalnya Farah kan gak bisa masak, gak bisa nyuci. Bagaimana ibu?" Aku merangkulnya sambil berkata, "Dengan cinta sayang, cintailah suamimu, cintailah pilihan hatimu, cintailah apa yang ia miliki, dan kau akan mendapatkan segalanya. Karena cinta, kau akan belajar menyenangkan hatinya, akan belajar menerima kekurangannya, akan belajar bahwa sebesar apapun persoalan, kalian akan menyelesaikan atas nama cinta." Kemudian putriku menatapku, "Seperti cinta ibu untuk ayah. Cinta itukah yang membuat ibu tetap setia pada ayah sampai sekarang?" Aku menggeleng, "Bukan sayang. Cintailah suamimu seperti ayahmu dulu mencintai ibu. Seperti ayah mencintai kalian berdua. Ibu setia pada ayah karena cinta ayah yang begitu besar pada ibu dan kalian berdua. Aku mungkin tak beruntung karena tak sempat menunjukkan cintaku pada suamiku. Aku menghabiskan 10 tahun untuk membencinya, tetapi menghabiskan hampir sepanjang sisa hidupku untuk mencintainya. Aku bebas darinya karena kematian, tapi aku tak pernah bisa bebas dari cintanya yang begitu tulus." Semoga dengan semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita mampu belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sebab apa yang kita harapkan belum tentu kita dapatkan, dan apa yang kita dapatkan belum tentu apa yang kita harapkan. Tapi percayalah, Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik.